Selamat pagi, ini VT nomor 239 ya. Kita diskusi mengenai berita terakhir. Prabowo tarik utang 775 triliun di tahun 2025. Jadi Presiden terpilih Prabowo Subianto direncanakan menarik utang baru 775 triliun di tahun 2025. Dari 775 triliun itu, dengan penerbitan SBN sebesar 642 triliun. Jadi yang 642 itu adalah lewat SBN atau utang kepada masyarakat. Dan utang ke luar negeri itu hanya sebesar 128 triliun. Nah, dari berita ini menunjukkan bahwa Indonesia itu masih diembargo World Bank. Kenapa? Karena utang tahun depan itu 700 triliun itu sebagian besar adalah utang SBN, artinya utang untuk kepada masyarakat lewat asuransi atau dana haji dan sebagainya. Jadi dengan demikian Indonesia masih belum dapat utangan dari World Bank, ya kan? Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah proyek IKN itu mandek ya, karena anggaran tahun lalu aja 40 triliun. Anggaran tahun depan, tahun 2025, itu menjadi 400 miliar. Artinya 400 miliar itu ya hanya anggaran untuk gaji, gitu loh. Jadi bisa dikatakan bahwa hampir semua anggaran tahun 2025 itu ya 90% itu habis untuk gaji. Gitu. Karena posisinya adalah kita kekeringan likuiditas. Karena apa? Karena diembargo oleh World Bank. Nah, di lain pihak saya sudah jelaskan melalui pengurus PBNU bahwa kita akan menanggung utang negara sebesar 10.000 triliun. Ya, kalau mau ya kita akan proses sehingga negara bisa mendapatkan anggaran yang sehat gitu loh. Nggak cuma anggaran gaji aja, karena bayangin Indonesia selama ini membangun jalan tol itu segala macam itu butuh anggaran kan. Nah, tahun depan itu semua anggarannya mandek gitu loh. Karena apa? Ya habis untuk gaji. Nah, jadi kenapa kok bisa Indonesia sulit mendapatkan utang? Ya karena kurang jaminan gitu loh. Karena utang negara itu udah 8.000 triliun ditambah utang BUMN 8.000. Jadi udah mencekik gitu loh, udah sampai plafon sehingga kita tuh nggak bisa lagi dapat utangan. Loh, kenapa kok bisa begini? Ya, setiap pergantian pemerintahan itu memang begitu polanya. Dulu juga tahun 2014 juga habis-habisan. Jokowi masuk itu kita nggak punya duit anggaran. Nggak ada, kas negara itu nol. Nah, untung ketolong waktu itu oleh Menteri Rini Suwandi bahwa kita akan dapat investor Cina untuk kereta cepat. Maka sehingga pada waktu itu dolar udah 15.000, turun lagi jadi 14.000. Nah, itu adalah solusi yang waktu itu ditemukan oleh Menteri Rini Suwandi. Nah, sekarang kita mulai lagi dengan pemerintahan baru dengan anggaran nol, kas negara nol gitu loh. Oleh karena itu, ini harus dilakukan solusi yang cepat gitu loh, tepat gitu loh. Kedua, kita mau diskusikan bahwa oposisi ya, sementara ini kan PDIP jadi oposisi. Itu hanya memperkarakan satu ya masalah gratifikasinya Kaisang, ya kan, lewat jet itu, pesawat jet pribadi ya kan. Walaupun pesawat jet itu 9 miliar biayanya ya. Tapi untuk membuktikan bahwa itu merupakan pelanggaran ya. Yang membuktikan itu BPK, KPK, kepolisian gitu loh, kejaksaan gitu loh. Nah, KPK mana berani mau memeriksa Kaisang. Jadi otomatis tuduhan bahwa ya Jokowi bisa dijatuhkan oleh karena tuduhan gratifikasi atau korupsi seperti korupsi bansos ya kan, itu kan banyak disinyalir korupsi bansos dan sebagainya, korupsi ini itu. Selama pelanggarannya itu pidana atau urusannya dengan dalam negeri ya, yang menyidik juga siapa? KPK, kejaksaan, kepolisian, ya nggak berani. Oleh karena itu
Semua tuduhan-tuduhan itu juga nggak ada gunanya, apalagi tuduhan fufu-fafa. Lah fufu-fafa itu kan nggak ada efek pidananya, dia kan cuma ngomong ini itu. Ya nggak ada tuduhannya, nggak ngefek kepada Jokowi gitu loh. Yang memberi efek itu cuma dua langkahnya. Satu, dengan undang-undang yang berada di atas negara. Itu loh, jangan undang-undang yang KUHP dan sebagainya. Itu ngurusi warga negara. Kalau presiden ya nggak bisa kena KUHP, apalagi korupsi. Nggak bisa presiden itu membawai Jaksa Agung, KPK, BPK. Gitu loh. Sekali lagi, yang bisa memberi ancaman kepada negara itu adalah undang-undang yang bersifat dari luar. Contohnya undang-undang mengenai bank sentral. Itu adalah pelaksanaan hukum internasional, bahwa kamu harus mencatat setiap perputaran uang atau utang di negara Indonesia dicatat oleh bank sentral. Nah itu kalau dilanggar, itu ada undang-undangnya. Undang-undang nomor 5 tahun 54. Itu bisa ditindak. Jadi nggak mungkin presiden ditindak oleh KPK, Jaksa Agung dalam negeri gitu loh. Kira-kira begitu.